Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Iman Budiman di series tutorial Chromebook kembali. Sebelum saya membahas video tutorial ini, saya mau ajak buat teman-teman semuanya untuk like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa merequest tutorial mengenai Chromebook langsung aja di DM di Instagram di Iman_Budiman, double M Budimannya, atau langsung saja di komentar. Kalau saya bisa pasti insya Allah saya akan buatkan teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan membahas Google Doc kembali. Kita akan mengeksplor Google Doc, bagaimana kita memanfaatkan Google Doc ini semaksimal mungkin, dan tentunya ini sangat mempermudah sekali kita sebagai guru untuk membuat materi ya teman-teman. Selain tentunya kita bisa kombinasikan dengan beberapa aplikasi ya, bisa dengan Google Doc, Google Slide, atau bahkan dengan Canva ya teman-teman. Tapi hari ini saya akan membahasnya di Google Dokumen. Oke, yang pertama kita buka dulu Google Dokumennya teman-teman melalui laser di bagian kiri bawah di sini. Kemudian kita klik dokumen di sini. Nah, dengan Google Dokumen ini kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang betul-betul sangat membantu kita dalam pencarian materi teman-teman. Dan ini tentunya sangat mudah sekali. Oke, biasanya pertama kita akan coba memberikan nama dulu. Misalkan kita di sini materi, kita akan membuat suatu materi atau modul ya teman-teman. Modul TIK. Contoh seperti ini. Nah, teman-teman di sini biasanya saya memanfaatkan fitur searching untuk memberikan suatu sumber referensi lain di keperluan untuk membuat modul TIK ini. Biasanya seperti hanya kita gambar lah. Biasanya gambar kan kita harus download dulu dan lain sebagainya. Dengan menggunakan Google Doc ini teman-teman sangat mudah sekali. Contoh misalkan di sini kita akan membuat suatu data yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan di sini modul kita biasa dulu, kasih judul dulu. Saya akan perbesar dulu teman-teman biar agak sedikit jelas. Nah, seperti ini. Modul TIK SMP misalkan Nurul Ihsan Banjaran, seperti ini. Nah, kita atur sedemikian rupa, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Seperti ini misalkan ya. Oke. Nah, biasanya kita untuk membantu penyampaian kepada siswa, kalau hanya teksnya saja itu mungkin akan agak sedikit sulit. Kita harus melampirkan juga contoh ya teman-teman. Misalkan di sini kita rata kirikan dulu. Kemudian kita kembalikan lagi ke setelan awal. Cukup 12 saja. Kemudian di sini misalkan kita ketik aja Google Dokumen misalkan. Contoh saja ini Google Doc. Nah, biasanya di Google Doc ini misalkan apa nih yang akan kita cari di sini? Oke. Teman-teman bisa menggunakan fitur explore di sini, teman-teman. Di sini kita bisa mencari materi yang kita inginkan. Misalkan tentang Google Docs. Adalah seperti ini, kita tinggal enter saja. Nah, di bagian web sini, teman-teman, di sini kita tinggal cari apa? Misalkan kita contoh, nah, misalkan yang ini ya, teman-teman. Kita bisa copy paste. Kita bisa langsung juga di sini boleh. Atau biasanya sih kalau untuk dokumen seperti ini saya biasanya untuk di copy saja ya, teman-teman. Di copy saja. Contoh misalkan kita ambil yang ini. Oh, sorry. Nah, di bawahnya juga sudah ada ya catatan kakinya. Oke, misalkan di sini kita copy saja. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Google adalah pemeriksaan kata online yang memungkinkan Anda membuat dan membuat dokumen secara berkolaborasi dengan orang lain. Misalkan seperti ini. Kemudian kita perlu gambar pendukung. Nah, untuk gambar pendukungnya teman-teman bisa langsung searching aja. Bisa menggunakan fitur export yang ada di bawah di sini. Kita juga bisa memanfaatkan di bagian insert, kemudian image teman-teman. Kemudian search the web ya.
intinya sama saja. Misalkan di sini logo Google Doc seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan muncul seperti ini, ya. Misalkan kita pilih aja yang mana yang sesuai dengan keinginan. Misalkan kita contoh yang ini deh, klik. Kita tinggal insert saja, teman-teman. Nah, nanti di sini akan muncul gambarnya, ya. Di sini akan muncul gambarnya, teman-teman. Bisa kita crop juga di sini, karena kita hanya mengambil Google Doc-nya dulu. Nah, seperti ini mungkin. Setelah itu cropping. Nah, jadi di sini adalah Google Doc-nya. Kemudian teman-teman, jika kita ingin membutuhkan data lagi, misalkan yang lain, untuk memasukkan gambar yang lain, teman-teman silahkan langsung cari saja di bagian insert, kemudian image, kemudian search the web. Contoh lagi, misalkan tampilan Google Doc, ya. Misalkan di sini kita coba yang ini deh, kita langsung insert. Nah, teman-teman, nanti di sini akan ada muncul lagi tampilan dari Google Doc-nya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa fitur yang saya sering gunakan untuk mempermudah pencarian materi, ya teman-teman. Selanjutnya begitu, untuk misalkan yang lain tinggal ditambahkan aja, misalkan Google Slide, Google yang lainnya. Misalkan di sini kita tambahkan lagi fitur Google Doc. Nah, misalkan di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa juga kita memanfaatkan screenshot. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil data yang di atas, misalkan teman-teman, ini cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan langsung aja CTRL atau saya tunjukkan saja ya tombol daripada Chromebook-nya. Misalkan keyboard Chromebook. Oke, saya akan tampilkan untuk meng-screenshot di mana. Nah, untuk meng-screenshot teman-teman, silahkan tekan CTRL, kemudian tombol yang sebelah sini, teman-teman, ya, sebelah kanan cermin ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman langsung saja, atau teman-teman juga bisa memanfaatkan screenshot yang ada di sini, ya. Misalkan kita klik ambil gambar saja, nah nanti gambar akan muncul di sini. Nah, untuk mempastenya teman-teman langsung aja paste. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, karena kita ingin ingin menggunakan yang bagian atas saja, kita gunakan cropping. Ya, gunakan cropping, kemudian kita langsung aja ke bagian bagian cropping. Kita contoh misalkan kita akan ambil yang bagian headernya saja. Menu bar ya. Oke, cukuplah seperti ini misalkan teman-teman, atau kita kurang ya, seperti ini kita cropnya sudah beres. Nah, jadi ini akan lebih mudah, kita tinggal diperbesar saja supaya tampilannya agak sedikit jelas. Nah, seperti ini. Nanti di sini teman-teman silahkan jabarkan satu persatu, misalkan satu kemudian di bagian file, kemudian yang kedua ada di bagian edit, dan begitu seterusnya. Nah, pendukung-pendukung ini teman-teman bisa kombinasikan dengan fitur yang sudah disediakan oleh Google Doc, yaitu pencarian. Misalkan pengertian file, contoh file dan lain sebagainya di sini. Pengertian file Google Doc misalkan. Ya, seperti itulah. Nah, teman-teman silahkan langsung dieksplor saja. Dan ini biasanya kan kita untuk mencari data-data sumber, kita biasanya seperti ini, teman-teman. Ya, pengertian file seperti ini. Dan ini akan sedikit ribet ya, teman-teman. Kita buka dulu tab yang lain, kemudian kita copy paste ke sini. Kalau dengan fitur yang ini lebih enak, teman-teman. Itulah kemudahan beberapa fitur yang Google Doc berikan untuk kita sebagai penggunanya. Kita juga bisa mencari gambar secara otomatis tanpa harus buka tab yang lain. Kita juga bisa mencari materi pengertian materi tanpa membuka Google Doc yang lain atau misalkan membuka tab yang lain. Jadi ini lebih mudah, teman-teman. Ya, setelah itu ingin mencetak boleh, silakan di file, kemudian bisa kita di-convert ke PDF ya, teman-teman. Kalau ingin ke page setup, silakan ada di bagian page setup untuk mengatur
apa namanya, kertas yang kita ingin cetak. Setelah itu kita tinggal klik OK teman-teman. Nanti ini akan langsung muncul. Kita akan coba ke PDF kan teman-teman. Kita tinggal file, download, kemudian kita pilih PDF. Nah setelah itu kita klik di sini. Nah di sini sudah tampil dalam bentuk format PDF teman-teman. Jadi lebih mudah, lebih efisien teman-teman. Itulah beberapa fitur yang sering saya gunakan ketika untuk membantu pembuatan materi untuk pembelajaran siswa. Saya Iman Budiman, terima kasih. See you next